Halo, perkenalkan nama saya Firda Lestari dengan NIM 1904421012 dari kelas BKT 4B. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini ada sejarah konsep geopolitik. Sebelum abad ke-19, pandangan geopolitik mengenai dunia berputar di sekitar lingkungan negara dan negara tetangga. Para ahli tidak sepenuhnya memahami geografi bumi. Ini karena pengetahuan manusia tentang bumi tidak lengkap, sarana transportasi komunikasi sangat terbatas, terutama terhadap kemampuan untuk menjelajah. Dalam teori geopolitiknya, Profesor Geografi di Universitas London percaya bahwa benteng paling kuat di dunia adalah di Asia. Perkembangannya sejarah dunia pada dasarnya dibentuk oleh konflik antara kekuatan darat dan kekuatan angkatan laut. Lalu berikutnya, adapun peran geopolitik. Berikut ini adalah sebuah peran dalam geopolitik dengan cara umum untuk suatu negara ialah untuk meningkatkan sebuah posisi suatu negara di mata internasional. Yang berikutnya berusaha dalam menghubungkan sebuah kekuatan negara terhadap potensi sumber daya alam yang telah tersedia. Lalu dapat menentukan sebuah arah utama yang bertujuan untuk negara. Contohnya fokus dalam sebuah pembangunan. Lalu menghubungkan semua tindakan pemerintah dengan situasi dan kondisi alami. Lalu dapat penyelesaian dalam penghindaran dalam sengketa dan dengan wilayah terhadap negara-negara tetangga. Dan yang terakhir menentukan dalam sebuah bentuk dan pola politik secara internasional dan domestik. Berikutnya adapun fungsi geopolitik. Yang pertama, geopolitik sebagai konsepsi ketahanan nasional sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, serta kewilayahan. Lalu geopolitik sebagai pembangunan nasional yang mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial politik, kesatuan pertahanan, serta keamanan. Lalu geopolitik sebagai pertahanan dan keamanan dalam pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta segenap kekuatan negara. Dan yang terakhir, geopolitik sebagai wawasan kewilayahan dalam mengatur pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Berikutnya ada tujuan geopolitik. Terdapat beberapa sebuah tujuan dalam geopolitik secara lengkap. Antaranya ialah sebagai berikut. Tujuan yang pertama ialah tujuan nasional. Sebagaimana ditunjukkan oleh pembukaan Konstitusi 1945, menyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi semua orang Indonesia dan darah Indonesia, mendidik kehidupan bangsa untuk mencapai kebaikan bersama, dan pada realisasi tatanan dunia untuk berpartisipasi pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lalu adapun tujuan kedua ialah sebagai membawa sebuah kesatuan dalam semua aspek kehidupan alami dan sosial. Dapat disimpulkan bahwa adanya sebuah tujuan terhadap rakyat Indonesia adalah untuk melindungi kepentingan nasional dan regional, untuk mengatur dan memajukan kesejahteraan, kemuliaan, kedamaian, dan martabat orang di seluruh belahan dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.